Dengan kata lain, ilmu tarik arwah yakni upaya untuk bisa mengetahui ketersambungan sebuah sanad hadis. Dengan demikian kita bisa mengetahui status sebuah hadis tersebut apakah sah atau tidak untuk kita amalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil kiamat. Amma ba'd. Alhamdulillah, beribu-ribu rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul, bisa bertemu serta bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing pada hari kemarin hingga pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan besar kita, sang tokoh perubahan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati Ibunda Profesor Dr. Haja Marhumah MPD yang kali ini, yang pada kesempatan ini sebagai dosen pada mata kuliah Studi Hadis Perspektif Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya atas nama Sahrul Dahri, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Agama Islam, akan menjelaskan serta mendiskusikan sebuah materi yang memang sudah sangat familiar untuk kita semua, yakni mengenai persoalan hadis. Mendengar kata hadis, tentunya teman-teman sekalian sudah sangat kenal apa itu hadis. Hadis sendiri merupakan perkataan, perbuatan serta takrir Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, hadis sendiri sudah melengkapi Al-Quran. Hadis dikedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, akan tetapi keabsahan serta validitas sebuah hadis itu tentunya masih sering diragukan oleh masyarakat umum. Sebab hadis berbeda dengan Al-Quran. Hadis dibukukan 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melihat hal demikian, tentunya perlu adanya sebuah ilmu atau sebuah materi yang membahas mengenai hal tersebut, keabsahan sebuah hadis. Nah, ilmu apakah yang membahas hal tersebut? Marilah kita simak bersama-sama. Yang pertama, ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan para perawi serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Ilmu itu disebut dengan ilmu tarik arwah. Ilmu tarik arwah sendiri dinilai sangat penting oleh setiap dan juga para ulama. Ilmu tarik arwah sendiri yakni ilmu yang membahas tentang sejarah kelahiran seorang perawi dan juga bagaimana mereka mencari sebuah hadis, menemukan sebuah hadis, dan juga rihlah pencarian sebuah hadis ke berbagai macam daerah sehingga wafatnya seorang perawi. Nah, dari situlah maka sebuah hadis dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, ilmu tarik arwah sendiri sangat penting sebab ilmu tarik arwah dapat menentukan status sanad sebuah hadis. Urgensi daripada ilmu tarik arwah dapat dikatakan sangat penting. Sebagai contoh, pernah dikisahkan sebuah kisah bahwa Umar bin Khattab pernah menyebarkan sebuah edaran ke berbagai macam daerah untuk menghapus serta membakar sebagian teks hadis. Sebab setelah diteliti kembali, hadis-hadis tersebut sanadnya terputus sehingga keabsahan sebuah hadis tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari situlah kita dapat mengetahui bahwa
ilmu tarik arwah sangat menentukan status sanad sebuah hadis, ketersambungan antara satu dan yang lain seorang perawi. Nah, untuk itu ada beberapa macam objek yang dapat kita kaji dengan ilmu tarik arwah sendiri. Ilmu tarik arwah memiliki beberapa objek. Yang pertama yakni nama lengkap serta nama panggilan daripada seorang perawi, dan yang kedua yakni mengetahui tempat lahir dan juga waktu lahir daripada seorang perawi dan serta waktu wafatnya seorang perawi. Yang ketiga yakni mengetahui guru-guru daripada seorang perawi, serta yang keempat yakni mengetahui sejak kapan seorang perawi mulai mendengarkan hadis. Apakah dia mendengarkan ketika dia masih usia anak-anak ataukah sudah pada usia dewasa. Dan yang kelima yakni mengetahui tempat tinggal dan juga negerinya seorang perawi tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir yakni mengetahui orang-orang yang meriwayatkan hadis kepada seorang perawi tersebut. Itulah keenam objek yang dapat kita kaji daripada ilmu tarik arwah sendiri. Dengan kata lain, ilmu tarik arwah yakni upaya untuk bisa mengetahui ketersambungan sebuah sanad hadis. Dengan demikian kita bisa mengetahui status sebuah hadis tersebut apakah sah atau tidak untuk kita amalkan. Selanjutnya yakni metode daripada ilmu tarik arwah. Nah, sesuai dengan namanya, ilmu ini berfokus pada sejarah keadaan-keadaan dari seorang perawi, bagaimana mereka melakukan pencarian hadis, dan bukan menceritakan dan juga mengkaji tentang kualitas daripada seorang perawi, akan tetapi menceritakan tentang sejarah dan juga keadaan-keadaan seorang perawi tersebut. Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwa ilmu ini sangat penting dan juga sangat-sangat bermanfaat jika seseorang ingin mengetahui ketersambungan daripada seorang perawi, sanad-sanad seorang perawi tersebut. Itulah yang pertama, ilmu tarik arwah. Kemudian yang kedua yakni ilmu al-jarh wa ta'dil. Apa itu ilmu al-jarh wa ta'dil? Yakni ilmu yang membahas tentang kualitas-kualitas seorang perawi. Jadi kita bisa mengetahui keabsahan dan juga validitas sebuah hadis dengan cara mengetahui kualitas daripada seorang perawi tersebut. Apakah kualitas ingatannya itu lemah atau kualitas ingatannya itu kuat? Kita bisa mengetahui keabsahan daripada sebuah hadis melalui hal demikian, yakni melalui ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, ilmu al-jarh wa ta'dil sendiri berarti kalau al-ta'dil yakni menilai secara positif, kemudian al-jarh yaitu menilai secara negatif, dalam artian bahwa seseorang perawi itu dia memiliki sisi positif dan juga memiliki sisi negatifnya, sehingga kita bisa mengetahui kualitas sebuah hadis melalui kualitas seorang perawi tersebut. Nah, objek kajian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil ini sama dengan ilmu tarik arwah, akan tetapi objek formalnya jelas berbeda. Kalau ilmu tarik arwah bercerita tentang keadaan seorang perawi dan juga tempat tinggal dan sejarahnya mereka mencari sebuah hadis, maka ilmu al-jarh wa ta'dil ini bercerita tentang bagaimana kualitas ingatan dan juga kualitas seorang perawi tersebut. Metode daripada ilmu al-jarh wa ta'dil sendiri, ada 3 metode yang harus kita miliki dan juga kita ikatkan dalam diri seseorang, yakni yang pertama, jika melakukan al-jarh wa ta'dil tidak boleh melakukan al-jarh saja dan juga tidak boleh melakukan at-ta'dil saja. Tidak boleh kita menilai secara negatif saja dan juga tidak boleh kita menilai secara positif saja. Kita harus melakukan keduanya dengan seimbang, sehingga hal demikian bisa bermakna bahwa kita melakukan al-jarh wa ta'dil demi keabsahan sebuah hadis. Kemudian yang kedua yakni tidak boleh berlebihan dalam melakukan ta'dil dan juga tidak boleh berlebihan dalam melakukan al-jarh. Jadi kita tidak boleh memuji seorang perawi secara berlebihan, serta kita tidak boleh menghina seorang perawi secara berlebihan. Kita melakukan semuanya hanya untuk kebutuhan untuk mengetahui keabsahan sebuah hadis saja. Kemudian yang ketiga, melakukan secara profesional, artinya
kita melakukan hanya untuk kebutuhan syariat semata. Tidak boleh kita melakukan melebihi hal-hal yang demikian. Itulah metode-metode daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Dan yang terakhir yakni contoh daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Saya dapat mencontohkan pada sebuah kisah Syahid bin Syu'bah, yakni beliau adalah seorang ahli hadis. Jadi beliau ketika ditanya oleh seseorang, beliau menjawab beliau tidak mengetahui apa-apa. Pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang ayahnya, maka beliau menjawab, tanyalah kepada beliau, saya tidak mengetahui apa-apa. Beliau menjawab bahwa beliau tidak tahu apa tentang ayah beliau itu, sehingga orang-orang sangat teliti apabila bertanya kepada Syu'bah tersebut. Nah, Imam Syafi'i sendiri berkata bahwa jika tidak ada Syu'bah maka dia tidak bisa mengetahui berbagai macam hadis yang ada di Irak. Demikianlah beberapa paparan materi serta beberapa macam penyampaian tentang cara untuk kita bisa mengetahui kualitas sebuah hadis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkah dan bisa menjadi penambahan ilmu untuk semua teman-teman semua serta para pendengar dan juga penonton semua. Jangan lupa like dan subscribe. Sebelumnya mohon maaf dan juga terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Allahumma musta'an billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.